dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara. Baik, insyaallah sebelum dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. bisa men-silent handphonenya agar tidak mengganggu kekhusyukan kita dalam mendengarkan kajian nantinya. Dan bagi yang bawa anak kecil, kami harapkan bisa menjaganya agar tidak mengganggu kekhusyukan kita nantinya. Taib, kita persingkat saja. Selanjutnya kepada para jemaah yang masih jauh-jauh ini, masih malu-malu, silakan mendekat ya. Silakan mendekat Bapak. Kalau ibu tidak bisa mendekat, bapak-bapak aja yang bisa mendekat. Silakan maju ke depan, nanti yang belakangan hari tidak melangkahi bahu kita. Kalau saya yang ngomong agak lembut, nanti kalau Ustaz yang ngomong lain pula kan. Ya Ustaz, silakan bapak-bapak maju ke depan. Sop terbaik di mana? Di depan. Nuntut ilmu itu juga harus ke depan, jangan malu-malu. Bila perlu di depan Bang Ahmad ini bisa juga nih kan Bang, duduknya ya. Bisa insyaallah. Hah? Bisa juga maju ke depan. Tayyib, mungkin ini saja informasi. Ada satu lagi, saat nanti tanya jawab dipersilakan secara langsung juga bisa, atau nanti melalui tulisan di kertas ya, insyaallah akan kami sampaikan ke Ustadz nanti insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan pemberitahuan. Mempersingkat waktu kepada Ustadz, kami persilahkan, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati bil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mujtaba sallallahu alaihi wa ala ali baitihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Thumma amma ba'd, fattaqullaha ayyuhal muslimun haqqat taqwa wa raqibuhu bis sirri wan najwa
فإن أجسادنا على النار لا تقوى فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Jannatul Firdaus, surga Firdaus, Masya Allah, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bergelar tak disebut gelar, yang tak bergelar tak panggil nama. Semoga semuanya dalam keadaan senang dan bahagia, hati lapang dan bersyukur setiap menerima rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kembali kita diizinkan untuk saling bertemu, bertukar senyum, sedekah, senyumlah sikit, berjabat tangan, menggugurkan dosa. Kemudian sama-sama kita berzikir, mengingat Allah. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan balasan yang sama. Majlis yang dikelilingi malaikat tentu mendatangkan rahmat, turun sakinah. Tapi nak pakai mawaddah ya? Pakai mawaddah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapat apa yang dijanjikan, sesuai dengan yang diharapkan. Walau tema kita tak seperti yang diharapkan, tapi mudah-mudahan isinya seperti yang diharapkan. Apa gerangannya? Nanti aja lah. Ma'asyiral kiram, mudah-mudahan salawat dan salam kita tak henti-henti menghiasi majlis-majlis seperti ini, karena barakatul majlis bihamdillah wassalati wassalamu ala rasulillah. Kalau ingin diberkahi majlis kita, mulailah selalu dengan memuja Allah. Dia berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak semakin bagus. Yang paling bahagia dapat syafaat adalah yang paling banyak berselawat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, sesungguhnya sesuatu yang disepakati oleh semua orang bahwasanya masalah agama bukan masalah yang khilafiyah, dengan makna agama orang lain adalah agama orang lain, agama kita adalah agama kita. Jadi masalahnya, kalau kau meyakini yang ini benar, mesti meyakini yang itu atau selainnya salah. Tidak ada istilah mungkin benar mungkin salah. Itulah masalah agama. Yang kedua, bahwa masalah agama juga bukan masalah yang bisa dikerjasamakan. Kalian mandangnya betul seperti yang tidak diharapkan nampaknya. Tidak bisa dikerjasamakan. Dengan makna ketika agama lain
melakukan sesuatu ritual, kita ikut membantunya, ikut menyiapkan donasinya, ikut menjadi panitia dan penjaganya, atau menjadi pengurus rumah ibadahnya. Bisa? Bu ya, Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah, tabarakallah. Tidak bisa dikerjasamakan. Jadi masalahnya setelah antum memilih agama ini, antum wajib melepaskannya. Tidak boleh hati mendua. Cinta hanya satu. Engkau atau dia. Aku atau dia. Tidak bisa diduakan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin orang-orang yang tidak kokoh beragama, atau sebutlah sebenarnya tidak beragama. Sebab Allah katakan inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diterima, yang sah, yang legal di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti yang tidak Islam menurut keyakinan orang Islam, orang yang tidak beragama, atau katakanlah beragama tapi tidak sah. Tidak sah sama dengan ilegal. Itu aja kok repot. Kalau sah tidak sah berarti ilegal. Jadi agama selain Islam itu agama ilegal menurut siapa? Menurut keyakinan umat Islam. Lain mandangnya. Antum meyakini juga kebenaran agama lain? Hah? Ini betul-betul tak seperti yang diharapkan. Ma'asyiral kiram. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima. Kalau tidak diterima berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti ilegal. Kalau tidak sah berarti ilegal. Ini adalah keyakinan yang tidak bisa digeser. Bahwasanya agama yang tidak atau selain Islam adalah agama tidak legal menurut keyakinan orang Islam. Agama tidak legal, tidak diterima. Wa huwa bil akhirati minal khasirin. Di akhirat jadi orang bangkrut. Kenapa bangkrut? Tidak pernah tuan-tuan punya proyek. Tidak pernah ya. Dengar orang punya tidak pernah juga. Waduh. Dengar orang yang tidak dicairkan gajinya tidak pernah juga. Di negeri ini banyak nih gaji tidak cair. Sah? Dia bekerja tapi gaji tidak cair. Akhirnya apa? Ya bangkrut lah. Utang di kodai tambah terus. Sah? Biaya sekolah anak nambah terus. Minjam sana sini tambah utang terus. Habis itu gaji tidak turun. Akhirnya apa? Bangkrut. Nah, orang-orang yang tidak beragama Islam itu di akhirat terima gaji apa tidak? Hah? Kok tahu Pak? Tidak pernah ke akhirat? Hah? Iya, tahunya dari mana? Bapak tidak pernah ke akhirat? Hah? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah yang katakan,
falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat orang rugi. Jadi sudah buat ini dan itu, seperti yang saya bilang tadi, kontraktor bikin jembatan, bikin gorong-gorong, bikin jalan, bikin kantor, bikin rumah, bikin gedung, tetapi dia tidak punya SK untuk itu. Tidak punya SK pengesahan proyek itu. Keluar dana, cair dananya. Kalau tidak cair, ya rugi. Rugi. Tergantung besar kecil yang dia lakukan. Kalau sempat seperti Abdullah bin Jud'an, seorang dermawan, super dermawan jahiliyah. Pernah dengar tentang beliau? Namanya Abdullah, jangan terkecoh. Namanya apa? Abdullah. Tetapi ahli neraka. Jadi tidak semua Abdullah masuk surga. Jelas ya? Ada juga namanya Desman. Tapi tidak bersyahadat. Nah. Jadi walaupun namanya bunyinya nama Islami. Karena memang orang Arab jahiliyah dulu mengaku ada Allah pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Cuma masalahnya apa? Mereka menyekutukan Allah. Dengan dalil apa? Sekutu-sekutu itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Orang-orang dalam yang memperlancar urusan proposal permintaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinannya, harapannya. Tapi seperti yang diharapkan? Tidak seperti yang diharapkan. Jadi orang Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah berkeyakinan bahwa tidak ada agama yang legal di mata Allah, bukan di mata peraturan negara, tidak. Yang legal kecuali Islam. Jelas? Tidak diterima. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dia cair. Abdullah bin Jud'an setiap musim haji bukan memanipulasi kuota haji, bukan. Salah paham pula tuan-tuan ini. Setiap musim haji beliau memberi makan para tamu Allah. Tahu tak tuan-tuan berapa ekor yang dia tumbangkan setiap musim haji? Ada yang tahu? Hanya 1000 ekor onta. Waktu tadi pengumuman ketua tadi katanya ada korbannya. 1/7 kerbau aja masih pikir-pikir. Berapa satu pak katanya? 3 juta. Di sana 2.998 rupiah. 2 rupiah pun dia tahu. Subhanallah. Ini 1000 ekor onta dari dana pribadi. Bukan apa? Bukan MBG, bukan. Iya, dari dana pribadi. Dia berharap bermanfaat, tetapi ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ayanfa'uhu dzalika ya Rasulullah fil akhirah?" Apakah itu bermanfaat baginya di akhirat? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ya Aisyah, tidak wahai Aisyah, fa innahu lam yaqul yawman rabbighfirli yawmaddin, karena dia tidak pernah mengatakan satu kali pun di suatu hari pun, ya Allah ampuni dosaku pada hari kiamat, hari pembalasan.
Oh, ternyata bukan lillah, tidak murni karena Allah SWT. Yang sebesar itu tak ada manfaatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, banyak orang berharap, menginginkan, mencarikan solusi, mencarikan pikiran, berasumsi, punya persepsi dengan berbagai konsep dan metodologi. Tapi dia lupa bahwa yang prinsip dalam agama, saya katakan ini bukan kita saja. Ini mohon maaf, bukan kita saja. Orang agama lain juga berkeyakinan. Orang agama lain juga berkeyakinan yang benar adalah agamanya. Yang lain, wahai domba-domba yang tersesat. Tuan-tuan kan pandang sekali dia disebut sesat kan? Nah, tuan-tuan bukan orang, domba malah. Domba yang tersesat. Tidak usah marah, itu keyakinan mereka. Kita tidak akan marah karena kita bukan domba. Walaupun mau diadu domba. Kita kan mau diadu domba kan? Ini menjelang peringatan raya orang lainnya, kita aja ribut sesama kita, betul apa enggak? Ya ribut siapa? Orang-orang hebat, orang-orang bertitel, orang-orang berpangkat, orang-orang berkuasa, orang-orang cerdas. Tidak seperti yang diharapkan. Awak harap jadi benteng agama tapi jadi, awak harap dia jadi benteng agama tapi jadi pagar makan tanaman, tembok menimpa kita, harusnya jadi pagar. Yang dulu seperti dilakukan oleh baginda Nabi SAW, yang dilakukan oleh para khulafa rasyidin, menjadi pembenteng umat daripada segala hal yang membuat mereka sesat. Tapi banyak orang, ya gimana lagi, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tak punya tak bisa memberi. Kalau di dalamnya ada kesesatan, tentu ngajak pada. Kalau dalam hatinya ada kesesatan, tentu yang diajaknya al-ina'u bima fihi yandah, kata Ustaz Syahidin. Al-ina'u bima fihi yandah, kata orang Arab ya. Seluruh bejana akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya air bersih yang keluar. Dalamnya air kotor yang keluar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pemeluk agama apapun, dan kita adalah harus di pertama dalam masalah ini. Bila tuan-tuan dan puan-puan memilih agama ini, wajib berkeyakinan bahwa selainnya adalah batil. Dan sebaliknya juga, orang-orang yang memilih agama selain Islam menganggap agama Islam juga batil. Tadi saya katakan, kita ini adalah domba yang tersesat. Tidaklah domba patuh, domba tidak tahu arah mau kemana. Jadi bagi mereka kita tidak selamat. Masa tuan-tuan mengatakan mereka selamat? Ma'asyur kiram, apa buktinya bahwasanya agama ini tidak bisa dikerjasamakan? Ya, tidak bisa dikolaborasikan atau dielaborasikan. Kalau toleransi tidak usah diajarlah. Alhamdulillah. Ya, malu orang agama lain nanti mendengar Islam bertoleransi. Tapi berkolaborasi tidak boleh. Karena tuan-tuan paham sendiri, bila bertemu orang sakit dengan orang sehat, yang terjadi apa?
Yang sakit jadi langsung sehat atau yang sehat langsung sakit? Kebanyakannya 10 orang menangani 1 orang sakit, bukan yang sakit yang sehat kadang, tapi yang sehat kena penyakit. Makanya dilarang dekat-dekat sama orang, apalagi penyakit menular. Yang paling cepat penularannya adalah penyakit subuhat. Penyakit subuhat. Makanya Nabi SAW dalam posisi lemah daya tawarnya, dalam posisi sempit terdesak dakwahnya, setiap hari diintimidasi, setiap saat dipersekusi. Kan sudah saya bilang dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Nabi sendiri tidak bisa berceramah di Masjidil Haram karena pengurusnya Pak Haji Jahiliyah, Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal. Mohon maaf ya, saya bilang haji, salah saya. Mereka haji kan? Haji kan? Ya, kalau ada Pak Haji sekarang kerjanya menghalangi dakwah, saya khawatir gitu ya. Saya khawatir. Jadi soalnya haji, Abu Lahab juga haji, Abu Jahal juga haji. Haji itu bukan untuk menghalangi dakwah, haji itu untuk mendukung dakwah. Ada yang salah diperbaiki, ada yang keliru ada yang bengkok diluruskan, ada yang keliru dikelirkan, bukan dengan menghalangi. Kadang tidak sedikit pula Pak Haji yang menghalangi bikin masjid kadang. Atau masjid yang sudah ada di rongrongnya, Pak Haji apa itu ya? Ada sini? Ada? Tidak ada, kita apa kan ya, kita hibur beliau kan, supaya jangan ini. Haji itu adalah untuk mentakmir masjid, menghidupkan masjid, bukan menutup masjid. Tapi kami juga sudah ketemu dengan Pak Haji yang menutup masjid. Awalnya tutupnya kajian, habis itu tutup masjid, akhirnya dia ditutup. Ya, apa boleh buat? Allah katakan, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah izkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi rumah-rumah Allah daripada disebut di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin meruntuhkannya, berusaha meruntuhkannya. Orang ini masuk masjid pasti tidak aman, tidak nyaman ya. Woi, banyak jemaah situ ya. Ini harus dikurangi. Loh, kok dapat dihentikan? Kan ramai bagus masjid. Ah, kacau kalau ramai katanya. Kalau sedikit kan aman, tentram. Ya, jemaahnya hanya 1-2. Gimana nak kelahi? Orang tua aja semua. Ya, dia tenang. Yang penting aman, walaupun tak ada orang sholat berjamaah. Nasallallahu salamatul afiyah. Ma'asyiral kiram, di saat Nabi SAW dalam posisi lemah daya tawarnya, bergeni lemah, justru orang-orang Quraisy menawarkan yang menurut mereka ini diharapkan menyelesaikan masalah. Apa masalah besar? Pertentangan antara Nabi Muhammad SAW dan bersama para pengikutnya dengan pendukung agama lokal. Kearifan lokal. Jahiliyah itu kan kearifan lokal ya. Woi, jahiliyah zaman Nabi itu kearifan lokal kan? Serius? Kalau jahiliyah sekarang? Jahiliyah sekarang kearifan lokal juga. Kemarin sebelum banjir bandang yang baru terakhir ini, apa yang mereka lakukan? Oh, sedekah gunung. Yang baru di Guci. Mereka sedekah tapi pakai tahlil woi. La ilaha illallah, tapi membuat acara syirik syariat barangkali.
Syirik syariat. Kenapa syirik syariat? Amalannya agama lain, tapi diiringi dengan ucapan tahlil. Kan isinya bagus. Kalau isinya bagus, maka syariat. Tonton macam-macam tak kenal aja musik kan, kalau bagus isinya syar'i, kalau tak bagus isinya jahili. Jadi kalau baca Quran pakai musik kan bagus isinya halal. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, banyak amalan syirik yang dilakukan umat-umat selain Islam, lalu diadopsi oleh sebagian umat Islam, lalu dibacakan bacaan doa-doa Islam seperti salawatan, tahlilan dan sebagainya, menjadi syirik syar'i. Jadi syirik syariat. Bukan saya yang kasih nama, kata bukan saya. Kan mereka mengucapkan la ilaha. Tentu tidak pernah nengok orang pergi mengantar kepala kerbau. Kemana dia antar? Tidak laut dah, ke apa? Ya, kemarau. Nah, kemarau ya. Nah, dia antar kepala yang situ. Hati kerbau ke mana? Itulah tidak pernah melakukannya syirik syariat. Ke hutan. Jadi datuk di hutan suka hatinya. Kalau datuk di laut suka kepalanya. Sebenarnya dulu kerbaunya langsung semua. Cuma ada negosiasi antara ya tidak apa-apa lah, tawar-menawar, yang penting kalian syirik, nak kepala aja cukup lah, besok kikil pun boleh, karena yang penting syirik jangan sampai ditinggalkan. Supaya legal, agak legal bunyinya, pakai la ilaha illallah atau kayak salatullah, terserah bacaannya, pokoknya bikin bacaan islami supaya syiriknya Allah musta'an. Nabi SAW, Nabi itu bukan pembuat onar. Nabi itu bukan yang punya track record yang tidak baik. Nabi itu bukan orang kasar. Tetapi ketika diminta kerjasama dalam masalah seperti ini, Allah tak izinkan. Datang orang-orang Quraisy dengan penuh harap selesai perkara dengan Nabi, dengan Muhammad menurut mereka sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sebenarnya daya tawarnya lemah. Karena Mekah dikuasai oleh para kufar, musyrikin. Apa kata mereka? Ya Muhammad, ya bagaimana kalau seandainya daripada kita berseteru terus, kita kan sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Orang musyrikin Tuhannya siapa? Allah kan? Orang musyrikin Tuhannya siapa? Allah. Nabi Muhammad? Allah. Nabi yang lain? Allah. Masa gara-gara menyembah Tuhan kita berkelahi? Masa gara-gara menyembah Tuhan kita tidak berdamai? Tidak damai dalam kasih. Ya, tidak damai dalam kasih sayang. Oleh sebab itu, supaya kamu tidak radikal, kami pun tidak frontal, maka kita haruslah sedikit moderat. Menurut konsep jahiliyah ini, modern, padahal mudarat menurut konsep Islam. Gimana caranya? Ya, tahun ini kita rayakan pula ikut cara beragama kamu. Kalau berat sekali setahun, kita perpendek jadi sebulan.
Tergantung yang kita sepakati. Kalau tidak sepakat, win-win solution, masalah solusi yang saling menyenangkan semua pihak. Jadi kita ya berbicara beragama saling mendukung aja lah. Ngapain kita ribut-ribut? Kan ribet. Lebih baik damai dalam kasih Tuhan. Kan Tuhan kita kan sama. Subhanallah. Kalau ikut alasan filosofisnya dan alasan logisnya, bahkan kajian akademisnya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Betul juga ya. Tuhan kita sama. Andainya dia tidak suka dengan musyrikin, kenapa tidak dihapus saja? Kan alasan logis ya. Berarti Allah biarkan, Allah terima itu. Kenapa kita ribut-ribut? Paham tak? Kalau Allah tidak suka dengan kekufuran, kenapa dia dihapus saja di permukaan bumi ini? Orang kafir dimatikan semua. Tinggal orang Islam. Alasan logisnya. Nah, ternyata Allah biarkan aja. Kenapa kita ributkan? Sesuatu yang sudah ditakdirkan, kan kita harus rela menerima mantap juga ya teorinya. Menerima takdir, logikanya bagus. Kemudian kalau kita kaji-kaji dengan ribut-ribut seperti ini, berapa nyawa yang sudah melayang, berapa darah yang sudah tumpah, berapa waktu yang sudah terbuang sia-sia, berapa pikiran, energi yang kita habiskan untuk memikirkan masalah kita dan ini antara kau dengan kami, hai Muhammad. Oleh sebab itu, daripada kita sama-sama rugi, lebih-lebih sama saling menguntungkan. Tidak apa-apalah, kami mengalah lah. Jadi pekan ini kita beragama seperti agamamu, pekan depan kamu ikut cara kami pula. Bagus kan? Ya, pekan tahun ini kalian Natal, besok bulan Maret kita Idul Fitri bersama. Kalau perlu kami ikut puasa Ramadan. Jadi tidak lagi berlaku yang puasa menghormati yang tidak puasa. Gitu ya. Yang puasa wajib menghormati yang tidak puasa. Memang semakin hebat kita. Yang mustahil bisa kita buat. Dulu yang puasa dihormati, sekarang yang tidak puasa dihormati. Masya Allah. Memang puasa terus sabar. Jadi makanya yang puasa wajib menghormati yang tidak puasa. Karena yang tidak puasa kan tidak disuruh sabar. Yang disuruh sabar adalah yang puasa. Betul juga alasan logisnya. Jadi tidak salah kalau dilogis-logiskan, difilosofiskan, tidak masalah. Nah, ini yang selalu merusak itu. Alasan logis, filosofis, kajian akademis. Ini metode Abu Jahal dulu menolak Nabi SAW. Ustaz menentang metodologi? Bukan. Karena ditempatkan bukan pada tempatnya. Maka Nabi SAW tidak mau memutuskan itu sendiri. Karena ini bukan masalah ijtihad. Bukan masalah menurut saya, menurut pendapat saya, menurut pandangan saya. Dan bukan sifatnya temporer yang berlaku hanya di zaman Nabi SAW. Ini adalah keputusan yang fenomenal, yang berlaku dan legal sepanjang zaman. Walaupun tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang Quraisy. Karena Allah lebih tahu mana yang maslahat daripada pikiran manusia. Allah lebih tahu mana yang hebat dibanding dengan alasan-alasan yang dibuat oleh umat manusia. Nabi SAW menunggu perintah. Karena memang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka Allah turunkan dengan tegas satu surat yang ngegas. Kan ngegas itu.
Ke-10 ya. Apa suratnya? Al-Kafirun. Subhanallah, surat pendek ini juga bagi sebagian tidak sempat juga baca dari awal. Tidak sempat juga baca dari awal. Bukankah Allah mengakui agama lain? Dalilnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, berarti sederajat katanya. Sederajat. Masa kalian bilang pada orang kafir itu orang kafir? Allah saja sudah mensejajarkan antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Buktinya lakum dinukum waliyadin. Itulah makanya Nabi itu melarang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat. Makanya Imam Syafi'i memfatwakan haram menafsirkan Al-Quran kalau tidak pandai bahasa Arab. Itu bahasa Acu pakai dia dulu ya. Lakum dinukum waliyadin. Ini bukan penyerahan. Ini adalah ancaman. Kalau kalian tidak mau, terserah. Jelas tuh. Sama dengan kita bini, tak boleh maju, tak juga mau dia menerima. Nah, terserah pilih oleh kamu. Nak tinggal di rumah ini, nak keluar silakan. Ini pilihan atau ancaman? Ancaman. Makanya ngertilah sedikit bahasa Arab. Ngertilah sedikit siyak. Jangan menafsirkan menurut pikiran. Lalu kenapa tidak boleh bilang orang kafir pada orang kafir? Ya Allah sudah mengakuinya katanya. Terus di mana surat ini, ayat ini terdapat? Terdapat di surat Al-Kafirun. Apa awal ayat pertamanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Coba artikan. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Oh, tapi profesor bilang tadi tidak boleh bilang orang tidak boleh bilang orang kafir. Dalilnya surat Al-Kafirun. Pada di awal surat Allah katakan hai orang-orang kafir. Apa isinya? Kita azan dulu ya. Nah, walaupun tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang Quraisy, dan kita juga mengalami hal-hal yang kadang-kadang tidak kita harapkan dari para petinggi Islam. Allahu musta'an. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ketika orang-orang itu mengajak umat Islam, dalam hal ini Nabi SAW, ini dalam posisi Nabi dalam posisi terjepit, dalam posisi sulit. Nabi sedang cari solusi, tapi ini bukan solusi. Bukan solusi. Maka Allah tegaskan bahwanya la a'budu ma ta'budun. Kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Karena ini masalahnya nak mencampur adukkan antara keyakinan dengan keyakinan, antara tauhid dengan kesyirikan, antara iman dengan kekufuran. Maka sekarang harus tegas. Hai orang-orang kafir. Anda adalah orang-orang kafir. Kalau orang kafir tidak mungkin akan bertemu dengan orang beriman dalam agama, tidak mungkin. Karena agama ini bukan hasil kesepakatan kita, tapi apa yang Allah turunkan. La a'budu ma ta'budun. Saya tak akan pernah beribadah kepada apa yang kalian beribadah kepadanya. Atau saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian pun juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Karena apa? Walaupun kalian mengatakan menyembah Allah bersama menyembah patung-patung, walaupun kalian katakan patung-patung ini sekedar perantara, tapi karena itu Allah tak suka, Allah dianggap kalian sama sekali tidak menyembah Allah. Paham tak? Paham tak? Orang yang menyembah Allah, di samping itu menyembah selain Allah, apa namanya? Syirik. Orang syirik diterima ibadahnya? Tidak. Berarti sama sekali tidak ada. Walaupun kalian melakukan, tapi tidak diterima. Yang saya kata tadi, kontrak berjalan, proyek dilakukan, tapi tidak ada SK atau tak sesuai SOP. Cair? Kalau tidak cair apa jadinya? Menyesal. Semua orang itu berharap di akhirat dapat. Semua orang itu berharap di akhirat dapat. Tapi ketika dibuka lembaran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan semua amalan yang mereka pernah kerjakan. Di mana dikerjakan? Di dunia. Lalu kami jadikan ibarat debu yang diterbangkan angin. Tuan-tuan, ini permisalan yang cantik ini dari Al-Quran. Debu diterbangkan angin. Bisa tidak ditangkap? Cobalah nanti buat lomba menangkap angin. Menangkap debu. 17-an. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan. Jadi tidak berguna sedikit pun. Makanya dinafikan oleh wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Dan tegas lagi, saya tidak pernah pula beribadah kepada apa yang dahulu kalian sembah. Tidak. Belum lagi saya jadi nabi, belum saya jadi utusan Allah, belum lagi saya punya ilmu, saya juga tidak pernah sujud pada berhala kalian tuh. Apalagi sekarang Allah sudah berikan saya ilmu bahwa itu adalah kesesatan yang nyata. Dan saya punya kewajiban untuk menghilangkan kesesatan itu. Bukan untuk melegalkannya, tapi menghilangkannya selama saya sanggup dengan batasan-batasan yang Allah berikan. Kan apakah Nabi langsung
Setelah turun ayat ini langsung cari orang kafir satu-satu ke rumahnya? Wih, enggak kan? Enggak kan? Bahkan setelah Nabi berkuasa, orang kafir harus mati semua? Enggak juga kan? Jawablah. Enggak. Tentu kalau dia bilanglah, kalau udah selesai kita enam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak seperti dia bayangkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang agama ini, walaupun sebagian adalah anak orang Islam yang mengatakan kalau kita tidak berkolaborasi, bahasa mereka tidak bertoleransi. Kalau tidak, kita tidak tidak moderasi, padahal adalah moderasi. Ya, kita akan dituduh radikal. Enggak. Nabi SAW adalah orang yang paling moderat tapi tidak mencampur adukkan agama. Nabi adalah orang yang paling toleransi tapi tidak bekerja sama dalam agama. Tegas. Lakum dinukum waliyadin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memang tidak seperti yang kita harapkan. Banyak dari orang-orang yang kita harap menjadi benteng agama, tapi justru pendobrak benteng agama itu sendiri yang meruntuhkannya. Oleh sebab itu, ibaratnya kalau ibaratnya benteng sudah roboh, nah kita menyerah atau menyelamatkan diri? Woi, menyerah atau menyelamatkan diri? Selamatkan diri. Kan tadi kan sudah dicontohkan Nabi di posisi tawar lemah. Artinya ketika dia tidak diterima, ketika beliau tidak terima tawaran win-win solution tadi, apa yang terjadi? Tuan-tuan, Nabi dalam posisi terjepit, terdesak, nak punya kelapangan, lalu diberikan solusi yang menyenangkan, lalu dia tolak. Apa yang terjadi setelah itu? Kamu bebas berdakwah, silakan pakai Masjidil Haram, gitu. Apa yang terjadi? Ya Allah ya Rabbi, semakin sulitlah Nabi SAW. Gitu aja kok repot. Mereka berkuasa. Sekarang Nabi diberikan kelapangan, ditolaknya pula. Tentu apa yang terjadi? Semakin murkalah orang Quraisy itu. Semakin marah mereka sama Nabi SAW. Tapi Nabi menyerah. Kalau menyerah tidak sampai Islam lawan kau. Jadi pelawan kita semuanya. Justru karena Nabi teguh, walaupun semakin dipersempit, dipersulit, ini masalahnya bukan masalah bagaimana enak menurut kita, tapi Allah suka dan terima atau tidak dari kita. Paham tak? Karena tu bilang kan enaknya kita rame-rame aja, raya Konghucu raya pula kita, raya Hindu raya pula kita, raya Buddha, raya pula kita, raya Islam, sama-sama kita. Akhirnya sama-sama masuk surga. Karena seluruh agama mengajarkan masuk surga. Mimpi di siang bolong. Tidak begitu caranya. Yuridu sa'dunil ibil wa sa'dun mustamil, maha kada turadu ya sa'dul ibil. Apa? Tamsil orang Arab, yaitu seorang bernama Sa'ad. Dia nak memberi minum onta, tapi sambil berkemul. Tahu berkemul? Tak tahu ya. Berselimut tak tahu juga. Ya Allah ya Rabbi, ambil selimut bang. Kita contoh, berkemul, dibalut badannya dengan selimut, bawa onta dengan berselimut, jalan, orang pemalas. Akhirnya, maka ini dikatakan orang yang melakukan seperti itu, maha kadza turadu ya sa'dul ibil. Setiap kebijakan yang keliru, lalu tamsilnya dengan si Sa'ad tadi, maha kadza turadu ya sa'dul ibil.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Toleransi beragama itu adalah dituntut dan adalah kewajiban yang tak boleh dipisahkan dari agama kita. Kita memberikan toleransi kepada agama lain karena Nabi SAW mengajarkan itu. Ada Nabi mengajarkan toleransi? Ada Nabi mengajarkan toleransi? Kalau bilang, tak bilang aja terus terang. Aku siap menerimamu apa adanya. Nanti aku jelaskan. Nah, Nabi mengajarkan toleransi. Masuk ke Makkah di tahun ke-8 Hijriyah. 8 tahun bisa melupakan segala luka dan lara yang pernah terjadi di situ. Tuan-tuan 20 tahun masih ingat juga lagi gorengan yang tak dibayar dulu tuh. Padahal cuma gorengan. Sah? Oh iya, sekolah Ustaz dulu di pondoknya tak bawa goreng daerahnya. Ingat juga tuan-tuan kan padahal sudah 40 tahun yang lalu. Wih. Ada etek itu kan. Jual goreng kawan. Nak lu lah nak pondok. Tapi saya tidak ikut weh. Alhamdulillah. Dari dulu terjaga alhamdulillah. Tapi kawan-kawan itu kadang makan goreng 5. Tetong berapa teknya? Goreng 2-nya. 3 hilang. Nah, jadi pas sudah menjadi pejabat pula kawan tu kan datang ke pondok lagi. Tu jumpa etek tu. Wang tu digoreng dah dulu nak bayar. Padahal sudah 25 tahun. Ini Nabi SAW baru 8 tahun meninggalkan Mekah. Lupa dia dengan darah-darah yang menyiram bumi Mekah oleh orang-orang Quraisy itu. Lupa? Lupa enggak? Anak-anak kecil yang sampai patah tangannya diperebutkan karena mau hijrah. Lupa? Enggak. Wanita syahid. Orang yang meregang nyawa. Yang disiksa di tengah panas yang terik mentari di kota Mekah waktu itu. Lupa? Lupa enggak? Memang pelupa sekali Nabi ya. Nabi tidak lupa. Tetapi Nabi tetap dengan prinsip agama la ikraha fid din. Dikumpulkan orang-orang itu yang masih musyrikin. Lalu mereka, kalau Nabi katakan, ma tatunnuna anni fa'ilun bikum. Sekarang tolong kalian sebutkan. Menurut kalian apa yang akan saya lakukan pada kalian sekarang? Kira-kira masih berani mereka melawan? Oi, masih berani melawan? Pak Haji itu masih? Gimana mereka nak melawan? Di Badar kalah telak, di Uhud tak tercapai yang dituju, di Khandaq kujar kacir, semuanya mereka kalah. Sah? Nah, sekarang Nabi sudah masuk ke tempat mereka tinggal di kota Mekah, baru sekarang ngaku. Dan pengakuan ini bukan dikarang-karang, kenyataannya seperti itu. Akhun karim, engkau adalah saudara yang mulia. Ibnu akhin karim, ayahmu juga saudara yang mulia. Datuk-datuk baru tahu. Kemana kalian? Kemana kalian? Dihasut oleh Pak Haji itu. Ada ustaz-ustaz pembusuk itu yang menyebar subuhat. Hati-hati, Muhammad ini berbahaya kalau berkuasa ini. Akan membantai kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan pembantaian. Yang ada adalah menghidupkan. Walaupun sakit disakiti, sakit keluarga kita dibunuhi, tetapi tidak ada dendam yang harus dilampiaskan. Ada korban dari keluarga Nabi? Ada. Tetapi sekarang bukan zamannya untuk berdendam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Apa kata Nabi? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas semuanya. Tidak ada yang ditodong. Islam, selamat. Tidak Islam, ada. Wahabi, masuk. Tak Wahabi,
Ada. Fitnah semuanya. Fitnah semuanya. Sah? Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang dilakukan oleh para pemimpin muslim setiap membuka suatu negeri. Itulah toleransi. Cuman toleransi seperti apa namanya? Bukan maknanya mengajak orang yang Islam ikut merayakan, apalagi ucapkan selamat, tidak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi benteng Islam yang paling kokoh setelah Nabi alaihi salatu wasallam ketika menerima kota Baitul Maqdis yang dulu dikuasai oleh orang Kristen Romawi. Umar memberikan pilihan. Silakan tetap tinggal di sini di bawah pemerintahan Islam yang adil, atau kalian silakan pulang kembali ke negeri asal kalian, kami antarkan ke batas aman. Menurut tuan-tuan, apa yang mereka pilih? Menurut tuan-tuan, apa yang mereka pilih? Tetap tinggal bersama orang Islam. Memang tinggal bersama orang Islam ni enak, nyo kayo-kayo tapi hartanya serah sama orang lain semua. Tak paham, alhamdulillah. Alhamdulillah kalian tak paham, no. Nah, awak kayo-kayo tapi harta dikasih sama orang semua. Tak ngerti juga. Syukurlah, mantap. Mantap tuh. Ya Pak. Utang awak yang bayar, yang ambil utang orang kayo-kayo, sah? Tak tahu juga, biarlah. Nah, alhamdulillah. Biarlah rahasia mereka aja lah. Nah, alhamdulillah. Jadi tinggal bersama orang Islam memang aman, tentram, nyaman. Ditipu pun mereka tetap senyum. Sah? Sah ya? Alhamdulillah. Senyumin aja. Senyum itu sedekah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Islam memang begitu. Damai. Nah, Umar radhiyallahu anhu katakan, kalau kalian tetap tinggal di sini, ingat, kalau kalian merayakan hari keagamaan kalian, jangan sampai diperlihatkan di depan kaum muslimin. Ustaz. Apa je orang? Kau bawa Islam yang rebana. La haula wala quwwata illa billah. Yang menyuruh orang Islam juga. Tidak seperti yang diharapkan. Umar melarang kalau syaratnya, silakan kerjakan. Kalian nak Natalan, silakan. Kalian nak peringatan ini dan itu, silakan. Tapi tolong jangan melibatkan orang Islam. Bahkan jangan diperlihatkan di depan orang Islam. Kalau datang sekarang Umar bin Khattab, nah tahu kalau ada Umar lain kan yang mengajak umat Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Benteng roboh. Benteng kita roboh. Mula jadi pengawal luar gereja. Asal itu jadi pengurus. La haula wala quwwata. Kaum muslimin muslimat, memang beda jauh antara Umar bin Khattab dengan yang lain. Umar bin Khattab bilang, kalau kalian boleh, kan tidak dilarang, karena ini toleransi, silakan, tapi tolong jangan diperlihatkan di depan kaum muslimin. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena nanti kalau ditengok, sering nengok Cinan pula. Tahu Cinan? Pengen naksir pula. Mantap rayonya kan. Bagi-bagi piti katanya. Ampau lebih besar katanya kan. Datang anak-anak kita. Mana tadi? Acara Natal. Dapat duit banyak situ. Kalau pakcik kasih 5.000 kalau di situ 50.000. Hanya terbiasa anak-anak kita ikut acara-acara itu, hanya hilang bisa karena
biasa. Awalnya jadi penjaga di luar, besok jadi pengurus. Itulah akibatnya. Makanya jangan dekat-dekat. Umar yang syaitannya aja takut kepadanya. Umar takut syaitan kepadanya. Kalau kita belum ada setan dan ketakutan. Nah, bila lewat di rumah-rumah ibadah orang non-muslim, beliau mempercepat lari kendaraannya. Dan kalau bisa mengelak ada jalan lain, beliau tidak lewat di situ. Apa sebab? Khawatir ketika mereka merayakan kebatilan. Ingat keyakinan kita. Mereka batil. Keyakinan mereka, kita adalah batil. Tidak usah, jangan pendengarkan mereka. Mereka juga tidak perlu mendengarkan kita. Sama-sama batil, tak boleh saling. Itu keyakinan mereka. Tapi kalau mereka minta bertanya ke kita, kita jelaskan. Di mana kebatilannya, kita jelaskan. Dan kalau mereka nak jelaskan kebatilan kita, silakan jelaskan pada umat mereka. Itulah toleransi. Bukan ikut jadi pengurus, apalagi jadi menyampaikan khutbah Idul Milad. Kalau di Islam kan Maulid namanya, di sana Milad, makanya tahun miladi. Asal sudah bahasa Arab, Islami jadinya. Asal sudah bahasa Arab berarti sudah Islami. Asal sudah tahlilan jadi syar'i, sekalipun syirik. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup kaum muslimin, apakah patut tuan-tuan mengucapkan selamat kepada orang yang menang judi di Makau? Tahu Makau? Enggak tahu juga ya. Alhamdulillah. Menang kasino. Menang 30 miliar, lalu dia buat pesta kemenangannya. Kira-kira tuan-tuan tak dengan senang hati mengirim kartu selamat, atau karangan bunga selamat dan sukses berjudi? Sah tak kira-kira? Sah tak? Tak. Kalau ada bandar narkoba dikejar-kejar polisi tak pernah tertangkap, Masya Allah dapat keuntungan 1,5 triliun. Ringan tapi harga mahal ya. Sah? Kalau berhasil sekali selundup bisa 20 miliar kan? Saya taruh itu tubuh aja semua orang tuh. Sah? Pernah? Alhamdulillah, untung dah. Kalau dia lolos, lalu dia buat pula syukuran. Antum ucapkan selamat? Ucapkan selamat? Selamat. Selamat sukses menyelundupkan narkoba. Gitu ya. Kalau ada orang yang na'udzubillah berzina, lalu punya anak, lalu dia umumkan, alhamdulillah selama ini orang berzina dengan dia tidak sukses. Saya sukses memiliki anak. Antum ucapkan selamat? Kok ragu mengucapkan tidaknya? Ucapkan selamat? Tidak. Jelas ya? Orang mencuri, Masya Allah. Jadi pencuri paling jago, ya, dikejar-kejar masyarakat tak pernah tertangkap, lalu dia syukuran. Kita ucapkan selamat? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kan dia selamat tuh mah. Kan dia selamat. Selamat menang, sukses berjudi, selamat lari, selamat nyelundup, kan selamat semuanya. Kenapa tidak ucapkan selamat? Karena ilegal, karena dosa. Tidak mungkin kita mengatakan selamat berbuat dosa. Apa hukumnya mengucapkan selamat berbuat dosa? Selamat mengucapkan selamat berdosa. Apa hukumnya? Dosa. Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Taib. Sekarang yang dirayakan orang itu apa? Dosa atau tidak? Kenapa berdosa?
Syirik syar'i, akhi. Dia merayakan kelahiran anak Tuhan. Ini hal sederhana, tuan-tuan. Anak SD, anak TK tahu dia lam yalid wa lam yulad. Masa orang-orang hebat, orang cerdas tidak paham ini? Buka sejarah, tahu kita Nabi tak pernah mengucapkan selamat, bahkan melarang. Para sahabat tidak mengucapkan selamat, bahkan melarang. Para ulama semua sepakat tidak mengucapkan selamat. Sah? Kemudian secara logika tadi, mengucapkan selamat berdosa. Dosa apa tidak? Dosa. Kecuali Anda tidak lagi mengatakan syirik itu adalah dosa. Oh iya tadi ya, asal isinya bagus. Asal isinya bagus, jadi syar'i. Oh gitu ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka orang-orang musyrikin itu mengatakan Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Laqad qultum syai'an idda. Kalian benar-benar telah mengatakan kemungkaran yang besar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir semua langit yang 7 lapis. Dek, pernah ke langit? Tahu rahasia langit? Satu langit berapa ketebalannya? Langit itu tipis apa tebal? Berapa tebalnya? Menurut orang dalam. Ketebalan langit itu 400 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua lebih kurang 500 tahun perjalanan pula. Nah, langit yang sekokoh itu, yang setebal itu, hampir pecah dan runtuh. Mendengar? Mereka mengatakan Tuhan punya anak. Ini dosa besar apa dosa kecil ini? Dosa besar dosa kecil. Nah, wa tanshaqqul ardu, bumi pun hampir pecah. Wa takhirul jibalu hadda, gunung-gunung pun meletus. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Lalu kita ucapkan selamat berdosa. Dan ikut juga para pengurus dan pemberi sambutan berdosa, atau memberikan khutbah berdosa. Kecuali tuan-tuan tidak menganggap lagi syirik itu dosa. Kalau sudah sampai ke situ, mungkin barangkali kita sudah beda keyakinan. Ya mungkin kita sudah beda keyakinan. Karena tidak ada yang benar agamanya meyakini semua agama benar. Di agama apapun. Tidak ada yang istiqamah beragama yang mengatakan semua agama itu benar. Kecuali orang yang rusak agama pula. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Dan kita ini kalau diberikan posisi hendaknya seperti yang diharapkan. Kalau posisi benteng harus kokoh. Menolak segala bahaya dari yang dilindungi oleh benteng itu. Kalau tidak, jangan jadi benteng. Ya, jadi aja apa? Jadi bekicot aja. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita di posisi kuat, mengambil kebijakan, bijaklah dalam buat kebijakan. Dan kalau kita di posisi lemah, tapi dengan akidah kita wajib kokoh. Posisi terjepit, dengan akidah kita lapang. Dalam keadaan terdesak, akidah membuat kita juga punya kekuatan. Tuan-tuan masih ingat bagaimana ayah Buya Hamka dulu ketika di zaman penjajahan Jepun dikumpulkan para ulama di Batavia di bawah ancaman senjata laras panjang, disuruh sujud ke matahari. Jepang kan penyembah matahari. Semua ulama mengambil rukhsah. Karena boleh mengambil rukhsah. Tapi ayah Buya Hamka, Buya Karim Amrullah tidak mau. Dia tidak mau.
tetap menahan izzahnya. Tapi subhanallah, Allah pula yang menyelamatkan. Orang yang membela agamanya dibela oleh Allah Subhanahu. Dengan itu pula para ulama itu dibebaskan pula. Setelah merdeka, Buya Hamka tanya sama ayahnya, ayah, apa yang buat ayah kok bisa teguh seperti itu? Dia bilang, nak, yang namanya mati itu tidak ada yang tidak sakit. Yang namanya mati itu tidak ada yang tidak sakit. Mati ditembak, sakit. Mati di pembaringan, sakit. Mati dilindas, sakit. Mati terjatuh, sakit. Mati tenggelam, sakit. Semuanya sakit. Oleh sebab itu, untuk apa saya takut? Untuk apa saya takut? Mati ditembak, sakit. Mati di pembaringan, sakit. Pilih aja lah ditembak, syahid. Mati di pembaringan? Woi, mati di pembaringan? Belum tentu. Jangan-jangan minta lagu Jerman sebelum mati. Ustaz. Ini ada orang karena kebiasaannya dengan lagu dangdut, sebelum mati minta diputar lagu dangdut. Kira-kira apa yang diucapkan? Makanya hati-hati. Jangan membiasakan hal-hal yang tidak baik. Nanti takut kita mati dalam keadaan seperti itu. Jadi, ayah bihamkan enggak. Dia dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit, tapi dengan akidah yang kuat, dialah lapang. Dia tidak peduli. Justru jadi penyelamat. Imam Ahmad rahimahullah, dia ancam dibunuh. Tapi dia lihat, ada 35.000 orang yang siap mencatat apa yang dia ucapkan. Murid-murid dan yang mendengarkannya. Artinya dia lebih memilih untuk tidak mengatakan yang batil. Tapi tetap dengan kokoh mengatakan Al-Quran ada kalam ilahi, kalamullah hakikatan. Akhirnya dengan itu pula Allah selamatkan. Walaupun harus mengalami berbagai penderitaan. Tapi lihat, Ahlus Sunnah itu kalau sudah berkuasa, apa yang terjadi setelah beliau di masa Al-Wathiq, dekat atau khalifah mendekatkan diri kepadanya, para murid-murid tentu kan merasa sakit hati juga, gurunya diperlakukan dulu kan oleh para pembusuk itu. Lalu datang muridnya, Buya, kini zaman kita pula lagi yang berkuasa nih katanya. Tak kita bantai pula orang tuh. Ini kan yang membantai itu kan Alimin Ansari kan. Tapi yang tertuduh Ahlus Sunnah. Apa kata Imam Ahmad? Lihat. Ya. Ini imamnya sunnah itu seperti itu. Apa katanya? Amma fima baini wa bainum faqad ahlaltuhum. Urusan saya dengan mereka, saya sudah halalkan. Tidak saya beri mereka berdosa. Tapi urusan mereka dengan Allah, fa'ilallah. Allah yang, urusan mereka dengan Allah, terserah Allah. Allah ampuni, alhamdulillah. Kalau tidak, Allah maha adil untuk mengazab mereka. Ibnu Taimiyah, yang dituduh keras oleh para ahli bid'ah juga. Ya, yang juga dikatakan intoleran. Lihat bagaimana ketika dia menandatangani bersama penguasa waktu itu tentang pertukaran tawanan dengan orang Mongol. Dibebaskan tawanan Mongol, dibebaskan tawanan orang Islam yang dari kalangan muslimin. Ternyata ahli zimmah tidak dibebaskan. Ahli zimmah tahu? Tidak tahu ya. Orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di negeri Islam lalu ditawan oleh orang-orang Mongol. Ketika yang dibebaskan hanya orang Islam, karena menurut pemahaman orang Mongol yang dibebaskan hanya orang Islam. Apa kata Ibnu Taimiyah? Yang kata sebagian tidak pandai toleransi itu, beliau katakan, bebaskan dulu ahli zimmah kami sebelum membebaskan ahlu millatina. Bebaskan dulu orang Yahudi dan Nasrani itu, karena di bawah jaminan kami. Setelah itu baru bebaskan orang Islam. Kenapa? Kalau dibebaskan ahlu zimmah, orang Islam otomatis dibebaskan. Tahu dibebaskan orang Islam, ahlu zimmah belum tentu dibebaskan. Jadi bukan hanya memikirkan keselamatan sendiri, tapi memikirkan juga orang lain yang numpang hidup dengan kita walaupun tidak seakidah. Tapi pas perayaan ikut Ibnu Taimiyah. Ketika ditanya tentang akidah, ikut membenarkan mereka? Tidak, bukan berkolaborasi, bukan berelaborasi, tapi adalah
toleransi, bahkan menyayangi di batas-batas kemanusiaan. Dah, paham kan? Pahamnya? Ini pakai peci merah pula nanti ya. Ini yang ekor-ekor itu apa namanya? Ya, kemudian anak-anak kita kalau dipaksa oleh ininya, oleh itu seperti di mal-mal dan sebagainya, larang. Ya. Dan kepada para pengambil kebijakan negeri harus menjaga akidah anak negeri ini. Ya. Mereka ya punya mereka. Lakum dinukum waliya din. Dan kita tidak akan mengakui itu benar. Tetapi kita memberi ruang untuk mereka melakukan karena memang agama kita mengatur yang seperti itu. Tidak mengganggu mereka tapi tidak membantu. Sah? Tidak mendatangkan mudarat tapi kita tetap moderat. Dan tidak kita ikut dalam menyelenggarakannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Mudah-mudahan sudah seperti yang diharapkan. Hah? Mudah-mudahan sudah seperti yang diharapkan. Kalau belum saya tambah. Ya, kita cukupkanlah sampai di sini. Tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, sudah jelas sekali. Tidak ada lagi, orang dah paham semua. Tengok ada ngangguk-ngangguk dia. Dah, tentu aja ya. Tentu aja lah. Saya ke mana-mana tidak banyak pertanyaan orang. Alhamdulillah, semuanya langsung paham. Iya. Kan kalau yang banyak pertanyaan tuh ceramah kan setengah jam. Sah? Jadi pembahasannya pokok-pokok masalah saja. Sehingga tidak banyak harus ditanyakan. Kalau saya kan sudah detail sekali semua tadi. Sudah dibutiu semuanya. Sudah memas. Dah mome. Dah? Tidak ada yang ditanyakan lagi. Tapi kalau mau juga tidak apa-apa. Saya yakin tuan-tuan takut bertanya. Sah? Saya yakin. Karena pertanyaan kadang-kadang dijawab 20 menit. Satu pertanyaan. Kalau 2, 40 menit. Ketiga, sejam. Kalau isu tidak usahlah tanya ya. Nanya nanti sama ustaz-ustaz yang sini aja lah. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.